seorang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wahidin Soedirohoesodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Budi Utomo 1908. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 Mei 1917. Semasa hidupnya, tahun 1895, bersama rekan-rekannya mendirikan surat kabar dua bahasa, yaitu Jawa dan Melayu, Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 sampai dengan 1907 melakukan propaganda keliling Jawa. Perjalanan keliling Jawa ini dilakukan dalam rangka menganjurkan perlunya perluasan pengajaran sebagai salah satu langkah untuk memajukan kehidupan rakyat. Dalam perjalanan kelilingnya itu, tahun 1907 sampai di Jakarta dan bertemu dengan para pelajar Stopia. Disitulah Wahidin bertemu dengan Sutomo. Berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dalam berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dr. Sutomo yang semula bernama Subroto kemudian berganti nama menjadi Sutomo, lahir di desa Ngepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Pada waktu belajar di Stopia atau sekolah dokter, ia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. 20 Mei 1908, para pelajar Stopia mendirikan Budi Utomo. Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Tujuan organisasi itu ialah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Setelah lulus dari Stopia tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Mula-mula di Semarang, sesudah itu ia dipindahkan ke Tuban, dari Tuban dipindahkan ke Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Sebagai dokter, Sutomo tidak menetapkan tarif. Ada kalanya si pasien dibebaskan dari pembayaran. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Raden Haji Umar Said Tjokroaminoto atau Hos Tjokroaminoto, lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia. Yang pertama yaitu Musso yang sosialis atau komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis. Namun ketiga muridnya itu saling berselisih. Pada bulan Mei 1912, Tjokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, Hos dikenal dengan kebajikan-kebajikannya yang tegas, namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Douwe Dekker lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan dan wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 di Bandung. Ayahnya bernama August Henry Edward Douwe Dekker yang bekerja sebagai agen di sebuah bank ternama. Kemudian ibunya bernama Louisa Neumann, orang Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Saat itu, ia diterima bekerja di kebun kopi di wilayah Malang, Jawa Timur. Di sini, beliau kemudian melihat bagaimana perlakuan semena-mena yang dialami oleh para pekerja pribumi di kebun kopi tersebut. Karena seringnya terjadi konflik, akhirnya ia dipecat dari pekerjaannya. Di Indonesia, Douwe Dekker kemudian kembali aktif di dunia jurnalistik. Tulisan-tulisannya kemudian banyak menyindir kaum kolonial. Di saat itu juga, Douwe Dekker kemudian mendirikan partai baru penerus Indische Parties yang bernama National Indische Parties. Namun partai tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda. Cipto Mangunkusumo dilahirkan di desa Pecagakan, Jepara pada 4 Maret 1886. Ketika menempuh pendidikan di Stopia, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur,
berpikiran tajam dan rajin. Para guru menjuluki Cipto sebagai NBK Learning atau murid yang berbakat. Ia membuat tulisan-tulisan pedas mengkritik Belanda di harian The Lokomotif dan Batavia's Nieuwsblad sejak tahun 1907. Setelah lulus dari Stopia, ia bekerja sebagai dokter. Sikapnya telah kritis membuat kehilangan pekerjaannya. Ia kemudian bertemu Douwe Dekker dan bersama Suwardi Suryaningrat, mereka mendirikan Indische Parties pada tahun 1912. Cipto selanjutnya pindah ke Bandung dan aktif menulis di harian The Express. Selama tinggal di Bandung, Cipto Mangunkusumo kembali membuka praktek dokter dengan bersepeda ke kampung-kampung. Disitulah ia bertemu Soekarno. Pada tahun 1927, Belanda menganggap Cipto Mangunkusumo terlibat dalam upaya sabotase sehingga membuangnya ke Banda Neira. Ia terus dipindahkan hingga Dr. Cipto Mangunkusumo wafat pada tahun 1943. Tokoh berikut ini dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia pertama kali bersekolah di ILS. Selepas dari ILS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stopia. Meskipun bersekolah di Stopia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat, sebab ia menderita sakit ketika itu. Ia pertama kali bersekolah di ILS. Selepas dari ILS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stopia. Meskipun bersekolah di Stopia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat, sebab ia menderita sakit ketika itu. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, antara lain sebagai berikut. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam mencerminkan semangat anti-kolonial. Di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Setelah diasingkan di Belanda, kemudian pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan sekolah bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Ia pun juga membuat semboyan yang terkenal sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu